Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal Security and Strategic Studies. Ini merupakan salah satu topik penting di dalam ilmu hubungan internasional. Security dan Strategic Studies sendiri berada dalam konteks besar. Kalau kita lihat biasanya di berbagai literatur ditampilkan kotak besarnya itu International Relations. Lalu di dalam kotak besar HI itu ada kotak kecil lagi dituliskan Security Studies. Di dalam Security Studies ada Strategic Studies. Jadi lebih kecil lagi Military Science, ilmu militer. Jadi boleh dikatakan Strategic Studies adalah bagian kecil dari Security Studies. Nah, disiplin yang saya sebut tadi atau subdisiplin yang saya sebut tadi ditopang oleh beberapa disiplin lain, yakni misalnya ilmu politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi dan geografi, serta sejarah. Beberapa literatur, atau khususnya Snyder, ilmuwan dari Australia, mengklasifikasikan atau menamai dua studi ini. Jadi kalau kita gambarkan kotak besar, ada namanya Security Studies. Nah, Snyder menyebut dengan padanan istilah yang lain sebagai English School atau British School, mazhab English atau mazhab British. Ini berkembang era 80-an, 90-an sampai dengan sekarang. Jadi Security Studies kotaknya besar, maknanya juga besar, skopnya besar, mencakup aktor negara maupun non-negara, kemudian ancaman tradisional maupun non-tradisional, militer maupun non-militer, serta dari segi isu pun beragam, tidak hanya militer. Nah, sementara di dalam kotak besar tadi ada kotak kecil yang kita sebut sebagai Strategic Studies atau kajian-kajian strategis. Istilah lain, Snyder menyebutnya sebagai American Approach atau pendekatan American. Ini penamaan saja, tapi dengan penamaan ini kita bisa membedakan dua subdisiplin yang penting ini. Strategic Studies lebih kepada elaborasi kajian tentang perang dan aktor-aktor negara yang formal dan yang punya kedaulatan sovereignty. Apa penyebab perang, kemudian bagaimana perang digelar, konsekuensi perang, dan sebagainya. Jadi jelaslah bahwa Security Studies lebih luas, sementara Strategic Studies lebih spesifik pada relasi yang sifatnya dua negara yang berdaulat atau aktor negara, dan isunya pun tradisional atau militer saja. Berbicara soal security dan strategic studies, sebetulnya ada beberapa kata kunci yang harus kita sebut di awal. Misalnya uncertainty, ketidakpastian. Jadi segala hal yang ada di dunia ini bersifat tak pasti, makanya butuh prediksi. Yang tak pasti itu adalah threats, beragam ancaman militer maupun non-militer. Nah, pasca Perang Dingin, begitu Uni Soviet bubar dan Amerika Serikat tampil sebagai satu-satunya negara superpower, ada kecenderungan pergeseran dari isu-isu yang sifatnya tradisional atau militer ke isu-isu yang sifatnya non-tradisional atau non-military, atau bahasa Indonesianya mungkin near militer. Kita juga bisa jelaskan tingkatan atau di level mana security itu bisa dielaborasi, bisa dijelaskan. Bisa di level global tingkatannya, bisa di level regional atau kawasan, juga bisa pada tingkat nasional, negara bangsa, bahkan pada konteks tertentu kita bisa jelaskan di level provinsial atau lokal, dan bahkan di level individual atau sekarang dikenal dengan istilah human security atau keamanan manusia. Sebagian yang lain menyebutnya dengan keamanan insani. Jadi tidak melulu atau tidak selamanya security itu domain urusannya dengan state aktor
di HI yang tradisional, yakni negara. Bicara soal keamanan pun kita harus identifikasi terancam dari apa, lalu apa yang diancam. Jadi objek yang diancam itu apa dan terancam dari apa. Banyak beragam jenis ancaman sekarang. Setelah Perang Dingin sampai dengan sekarang kita bicara. Saat saya menjelaskan ini di dalam video ini, kita merasa tidak nyaman atau berada dalam katakanlah threats, suatu ancaman pandemi COVID-19, dan itu sudah memakan korban. Jadi tidak hanya ancaman bersifat tradisional atau militer, perang, tetapi juga penyakit menular, kemudian juga dampak-dampak yang ditimbulkan dari climate change, perubahan iklim global, juga bagaimana perubahan lingkungan yang drastis juga memengaruhi interaksi antar ekosistem dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat threats itu sebagai suatu yang luas, namun pada tataran strategic studies kita melihatnya sebagai suatu hal yang spesifik pada relasi formal antar negara yang berdaulat. Tahun 2000, berarti 10 tahun setelah Perang Dingin berakhir kurang lebih, sebanyak sekitar 15.900 warga negara Eropa di 15 negara anggota Uni Eropa ditanyai apa yang kira-kira menurut Anda mengancam, Anda takut terhadapnya. Nah, ada 10 ancaman di sini. Yang menarik adalah organized crime, kejahatan terorganisir berada di urutan pertama. Sementara isu-isu yang bersifat tradisional atau military itu berada di urutan bawah. Nuklia, konflik, kemudian conventional war, perang, dan perang dunia itu berada di urutan paling bawah. Sementara yang di atas itu adalah organized crime, nuclear power plant accident. Ini mungkin ketakutan warga Eropa yang ditanyai terhadap insiden yang pernah terjadi di Chernobyl, Uni Soviet, ya. Belakangan 2011, kalau nggak salah saya, terjadi di Fukushima Daiichi di Jepang, reaktor nuklir yang mengakibatkan kerusakan. Ethnic konflik berada di urutan teratas, juga terorisme, termasuk epidemics, penyakit, sehingga dapat, walaupun ini surveinya spesifik di negara-negara Eropa, warga negara Uni Eropa, tetapi kita bisa setidaknya berefleksi bahwa memang terjadi pergeseran dari awal 1990-an itu, dari isu-isu yang sifatnya tradisional militer ke isu-isu yang sifatnya non-tradisional, non-military threats, termasuk penyakit serta organisasi kriminal yang sifatnya lintas negara yang terorganisir, organized crime. Saya kembali mengutip Snyder, dia bilang bahwa ada 2 event yang menandai transformasi security studies, yakni yang pertama, the end of the Cold War, berakhirnya Perang Dingin, dan yang kedua adalah terrorist attacks, serangan kelompok teroris kepada negara Amerika Serikat. Jadi 2 peristiwa ini menandai transformasi dalam kajian keamanan. Perang Dingin berakhir, ada 3 peristiwa yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah runtuhnya tembok Berlin dan menyatunya kota Berlin Barat Timur dan Jerman Barat Timur, disusul dengan mundurnya Presiden Uni Soviet Mikhail Sergeyevich Gorbachev 25 Desember 91. Ini peristiwa yang berurutan 89, 90, dan 91. Kenapa Uni Soviet bubar? Why do USSR collapse? Ini menjadi suatu pertanyaan yang penting, karena strategic studies, kalau kita baca beberapa literatur, berfokus pada relasi yang sifatnya konfliktual, kecurigaan, serta kompetisi, rivalry antara 2 adidaya hingga 91 berakhir. Jadi mengapa Uni Soviet bubar? Jawaban banyak sekali,
tapi ada yang menjawab dengan paling tidak glasnost dan perestroika yang diusung oleh leader terakhir, sekretaris jenderal terakhir Gorbachev. Glasnost itu adalah openness and transparency, sementara perestroika itu adalah restrukturisasi ekonomi. Dua kata kunci ini menjelaskan mengapa Uni Soviet bubar dan Amerika Serikat tampil sebagai pemenang, dan liberal democracy sebagai ideologi akhirnya menyebar di seluruh dunia. Di dalam strategic studies, saya sekarang fokus ke strategic studies, itu banyak hal yang kita bisa pelajari. Misalnya disarmament, perlucutan senjata, karena ini adalah relasi hubungan antar negara yang berdaulat. Kemudian arms control, pengendalian senjata, arms reduction, arms maintenance, military modernizations, arms build-up, dan arms race. Ini konsep-konsep yang sangat strategis yang menjelaskan bagaimana suatu negara apabila memperkuat dirinya dengan persenjataan itu akan memunculkan persepsi keliru, terancam oleh negara lain. Makanya negara lain itu akan secepat itu pula atau dalam hitungan tertentu, dalam hitungan waktu tertentu memperkuat dirinya. Muncul konsep security dilemma. Jadi ini oleh John Hersht disebut sebagai spiral aksi reaksi yang tak kunjung usai. Di dalam strategic studies kita juga bicara soal perang tentu saja. War atau perang. Perang itu adalah armed conflict, konflik bersenjata antara dua negara atau lebih atau aliansinya, dideklarasikan dan diatur dalam Konvensi Jenewa. Kemudian kita juga bahas konsep deterrence atau pengentaran, juga bicara soal defense, pertahanan, defense policy, kebijakan pertahanan. Di dalam defense policy kita juga elaborasi soal defense management, defense planning, defense budgeting, defense strategy, dan military doctrine. Ini konsep-konsep yang terkait dalam strategic studies. Kita juga bahas konsep lain, misalnya balance of power dan balance of threat, termasuk defense industry, industri pertahanan. Negara memperkuat diri tidak hanya mengandalkan bantuan dari negara lain yang lebih besar atau yang lebih kuat, tinggi teknologinya, tapi berupaya untuk dari segi domestik dia memperkuat diri dengan kemampuan industri pertahanan yang mandiri. Pembahasan di strategic studies juga disempurnakan dengan military cooperation dan aliansi. Ya. Aliansi lebih menekankan pada bantuan yang bersifat kebersamaan dari para negara anggota. Apabila satu diserang atau satu terancam, yang lain juga ikut membantu support dari segi logistik persenjataan. Sementara military cooperation lebih kepada mekanisme yang saling menguntungkan, dan terkadang itu tidak terikat secara dukungan peralatan apabila satu negara anggota merasa terancam. Di dalam strategic studies khususnya, kita juga pelajari thinkers, strategic thinkers, para pemikir, Sun Tzu, kemudian Karl von Clausewitz, dan sebagainya. Entah itu dari Barat maupun dari Asia. Mereka menjelaskan, kalau kita klasifikasikan ada mazhab atau pemikiran strategis. 4 diantaranya saya sebut kontinental. Kontinental itu benua, sifatnya daratan. Maritime, maritim, aerospace, udara, dan revolutionary. Masing-masing berargumen bahwa media ini, entah itu darat, laut, udara, dan sekarang mungkin maya atau cyber, itu menjadi penting untuk medan laga, area pertarungan antar negara yang berdaulat dan antar aktor. Kita juga mengkaji geopolitics, ya, geopolitical structure dan geopolitical agents, aktor-aktor bertindak dengan ruang lingkup geografis dan dengan struktur geopolitik tertentu, entah itu sifatnya norms atau regulasi. Jadi ini juga penting karena geopolitics itu memberi ruang, memberi space bagi aktor-aktor, entah itu negara maupun non-negara, untuk bertindak, memutuskan, berinteraksi dengan siapa dia harus berteman, dengan siapa pada saat tertentu dia harus berjarak, dan sebagainya. Outer space, luar angkasa, juga menjadi bagian penting untuk dikaji karena
ia adalah lokus atau area yang juga menjadi krusial untuk dielaborasi. Negara-negara besar berkompetisi untuk berebut pengaruh. Uni Soviet dulu, Amerika sekarang, termasuk Pakistan, India, dan termasuk Tiongkok, berupaya untuk memperlihatkan pengaruhnya dalam konteks defense, deterrence dengan outer space, luar angkasa. Saya rasa itu saja poin penting yang hendak saya sampaikan tentang security dan strategic studies. Kembali saya ulang bahwa security studies bersifat luas, sementara strategic studies lebih sempit dan berfokus pada aktor-aktor yang punya kedaulatan, yakni negara, dan tradisional militer, dan berfokus pada kajian-kajian perang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.